Tepat 1 Juli 2015, Kepolisian Republik Indonesia Polri genap berusia 69 tahun. Di usianya kini, Polri sebagai institusi pengayom dan pelindung masyarakat bisa dibilang sudah tak muda lagi. Banyak sudah lika-liku perjalanan dan masalah berat yang dihadapi. Konflik Polri dengan TNI yang terjadi sepanjang 2014 lalu, salah satu masalah yang disoroti masyarakat. Mulai dari bentrok anggota polisi dan TNI di Papua, Batam, Kepulauan Riau, hingga merembet ke wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Konflik ini diduga terjadi karena masalah egosentrisme Polri yang menjadi institusi prioritas di negeri ini. Sedangkan TNI belum bisa lepas dari perasaan superioritas masa lalu sebagai saudara tua ketika Polri masih tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Tak hanya dengan TNI, Polri pun mengalami konflik berkepanjangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Penetapan tersangka bagi calon tunggal Kapolri Budi Gunawan oleh KPK dalam kasus rekening gendut dan dibalas oleh Polri dengan penetapan tersangka kepada mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto dalam kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, syarat dengan aroma benturan kewenangan di antara keduanya. Yang terbaru, Polri juga disoroti dengan misteri kematian Angelin, bocah berusia 5 tahun yang ditemukan tewas di belakang rumah orang tua angkatnya di Denpasar, Bali. Polri ditantang bisa mengungkap tabir kematian Angelin yang penuh dengan kejanggalan. Berkaca dengan kasus yang ada, akankah Polri mampu bertanggung jawab untuk mengubah persepsi negatif sebagian masyarakat menjadi persepsi yang positif? Silakan berikan komentar Anda melalui anjustvmobile.com kalau Anda mau menyampaikan ucapan selamat ulang tahun atau pertanyaan, masukan, komentar mengenai Kepolisian Republik Indonesia lewat anjustvmobile.com. Sudah hadir sejauh ini 2 orang, Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Selamat malam, terima kasih diundang. Ya, yang berikutnya yang penting yang ulang tahun ya, Prof ya. Mewakili ulang tahun Pak Agus. Selamat malam, Pak Agus. Malam, meskipun ulang tahunnya bukan hari ini tapi menjelang. Nggak apa-apa, kita justru membuat catatan soal menjelang hari jadi Kepolisian Republik Indonesia, hari jadi Bayangkara. Mari kita ajak Anda untuk melihat catatan yang kami kumpulkan oleh tim MNC Research. Tentu catatannya ada yang positif, ada juga yang masih harus jadi pekerjaan rumah bagi kepolisian. Yang kita lihat adalah soal kasus korupsi. Selama ini kepolisian itu dianggap terbelakang dibandingkan dengan KPK. Padahal kita tahu ada 3 lembaga penegakan hukum yang punya kewenangan sama terkait kasus korupsi, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Nah, ternyata jumlahnya dari tahun ke tahun bertambah jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian. Tahun 2010 masih di bawah 600, sedangkan 2014 sudah 1.618 kasus yang ditangani oleh kepolisian. Berikutnya, seberapa banyakkah uang negara yang sudah diselamatkan oleh Polri? Ini adalah jumlahnya dalam miliar. Tentu saya boleh berasumsi, bisa jadi salah. Banyak dari kita yang tidak tahu, berpikirnya bahwa polisi ini nggak banyak ngurusin urusan korupsi. Tahun 2010 340 miliar, 2011 ke 2012 menurun, tetapi dalam 2 tahun terakhir 2013-2014 melonjak hampir mendekati 1 triliun rupiah. Bahkan catatannya sejak akhir 2014 ke Mei 2015 sudah mencapai triliun rupiah yang diselamatkan oleh polisi. Kalau gitu saya boleh kasih selamat sama bapak-bapak di kepolisian, tetapi bagaimana kemudian polisi bertemu juga dengan persepsi bahwa polisi ini dianggap lebih kurang anti korupsi dibandingkan KPK. Apa yang mau disampaikan, Pak? Terutama kaitannya dengan polisi itu dianggapnya lebih korup dibandingkan orang-orang KPK atau orang kejaksaan. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Tina ya, terlebih dahulu izinkan kami atas nama seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka cita dan bela sungkawa atas musibah yang terjadi di Medan, Sumatera Utara tadi pagi, yaitu jatuhnya pesawat Hercules TNI AU. Mudah-mudahan arwah para almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi di waktu-waktu mendatang. Amin. Ini sebagai bentuk
solidaritas sebagai Ya, anak bangsa ya, dan juga ya, mitra Mbak. dengan TNI. Ya. Karena saat Polri mau ulang tahun, tapi justru TNI Angkatan Udara sedang dalam kondisi yang duka, berduka mendalam. ya Mbak, itu tadi Bapak Kapolri menyampaikan informasi ini kepada kami untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, ya tentunya kami menyadari Mbak, sesadar-sadarnya kami menyadari, ya sebelum negara ini berdiri polisi sudah ada, ya kan? Jadi polisi sudah ada, kemudian bergabunglah kami dengan kelompok kami yang besar pada saat itu ABRI, kemudian sekarang kami reformasi lagi sejak 98. Ya tentunya berbagai situasi yang kami hadapi sejak kami berdiri sampai dengan sekarang di usia kami yang ke-69. Ya, kami selalu mendengar, memang ini stigma ini sangat sulit kami hilangkan, ya bahwa di dunia ini ataupun di Indonesia ini hanya ada 3 polisi yang jujur katanya. Betul. Ya, polisi Pak Hugeng dulu, patung polisi dan polisi tidur. Nah, ini. Bahkan di antara satu polisi itu pun menjadi masalah bagi masyarakat. Polisi tidur. Itu juga jadi masalah. Karena apa? Pada saat masyarakat akan mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi berhadapan dengan polisi tidur, pasti diomelin. Harusnya kan mereka mengurangi kecepatan. Nah ini polisi tidur saja nyusahin apalagi melek katanya. Stigma ini memang yang harus lambat laun kami akan upayakan untuk Tapi lebih Pak Agus dan baik. kawan-kawan sadar betul ya bahwa itu sudah nempel di benak masyarakat. Sadar, kami sadar Mbak, karena memang apa? Masyarakat mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, sampai dengan pada saat tidur itu pastinya akan ketemu dengan polisi nantinya. Dalam artian begini, mereka pada saat berangkat kantor, teman-teman saya sudah di jalanan mengatur. Mungkin juga karena buru-buru pengen cepat sampai melanggar, dihentikan polisi, polisi ada-ada aja. Begitu malam mereka pulang juga udah capek, polisinya ngatur, nggak mau diatur, ditegor, marah lagi. Kan inilah kondisi seperti ini. Bahkan saudara-saudara kita yang tidur pun tidak tahu ada polisi di situ, begitu melek, kaget-kaget, ditakuti sama saudaranya atau tetangganya, woi saya dikejar polisi, ikut-ikutan marah yang tidak tahu apa-apa. Hal seperti ini kami sadari, sesadar-sadarnya. Sehingga pada ulang tahun yang ke-69 besok ini, insya Allah kami akan merayakan Hari Bayangkara ini. Bapak Kapolri sudah memberikan perintah kepada panitia bahwa sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, bahwa salah satunya adalah kita melakukan revolusi mental. Nah disitulah tema kita ini, melalui revolusi mental, Polri siap untuk memantapkan soliditas. Nah, soliditas yang pertama, kemudian profesionalisme guna mendukung pembangunan nasional. Nah itu Mbak. Saya ke Prof, ini kan slogan revolusi mental, soliditas, itu rasanya bukan tema yang terlalu asing meskipun namanya aja beda-beda gitu, istilahnya mau reformasi, profesionalisme. Tapi kalau boleh secara objektif melihat gitu ya, catatan positif sama yang masih pekerjaan rumah buat teman-teman di kepolisian mitranya Prof Adrianus itu apa? Ya kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelum 98, 99, sebelum reformasi bangsa terjadi, khususnya juga reformasi Polri, maka tentu banyak sekali hal yang berubah ya. Kalau kita mau jujur dan kalau kita mau balance, karena tentu saja ada pengamat yang juga mau lihatnya yang jelek aja gitu ya. Dari sisi anggaran makin meningkat luar biasa, dari sisi jumlah personel juga meningkat luar biasa, dari sisi statistik kasus yang bisa diselesaikan juga meningkat luar biasa, dari sisi beberapa indikator yang kita bisa mulai akuntabilitas kinerja keuangan juga makin bagus begitu ya. Nah tapi tentu saja ada hal yang perlu dicatat. Menurut saya dari pengalaman saya sebagai pengamat dan juga sekarang sebagai komisioner adalah Polri itu punya masalah berangkat dari besarnya. Jadi kita bisa mulai sindroma kapal induk ini. Namanya kapal induk itu nggak usah jalan, berhenti pun juga bikin mengganggu kapal-kapal sekelilingnya, saking besarnya. Ya, makanya sebagai kapal induk itu ada penyakit apa? Malas berubah, malas mengadaptasi sesuatu yang baru, malas untuk keluar dari zona aman. Nah ini teman-teman kita ini gitu ya, dari segi Polri. Nah tapi di pihak lain yang namanya ekspektasi masyarakat luar biasa mengendaki Polri ini bergerak seperti speedboat. Dibayangkan kapal induk diminta bergerak kayak speedboat. Speedboat ya susah kan begitu. Baik, ini menarik nih Prof membuat analoginya. Tapi saya ingin memperdalam nanti sebetulnya yang malas berubah itu
ada klasifikasi kelompoknya nggak sih? Misalnya cuma perwira tingginya, tapi pamen ke bawahnya masih oke. Kita akan diskusikan nanti Pak Agus, tapi Pak Agus mau berubah kan Pak? Sesaat lagi tetap bersama Talk to iNews.